ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga. Dengan kita mengalami berbagai macam hal di sektor energi ini, bagaimana dalam beberapa tahun ke depan, baik itu 15, 20, 30, 50 tahun ke depan, kita bisa make sure bahwa supply energi itu masih ada untuk menghidupi masyarakat Indonesia. Yang membuat jadi krisis energi sekarang ini tadi sepintas Mbak Roro bilang akibat perang Rusia dan Ukraine. Ya, yang mempengaruhi ekspor dan yang impor ya. Ekspor dan impor. Sebetulnya Dan supply. apakah karena minyaknya kurang atau ini politik dari Rusia yang menghentikan atau gimana persisnya? A mix of both. Oke, persisnya gimana? Jadi mix, Bang. Baik itu antara bahwasannya kita mengetahui Rusia dan Ukraina gitu ya merupakan salah satu pengekspor terbesar. Lalu kemudian itu juga telah mempengaruhi supply dari beberapa negara. Kenapa saya berbicara seperti ini? Karena kan sempat dikeluarin sebuah pelarangan ya untuk to cut impor dari negara-negara seperti Rusia di beberapa negara di Eropa. Kalau yang saya baca itu kan memang negara-negara di Eropa itu kan memberikan sanksi kepada Rusia. Yes, sanctions, ya. Ya kan? Nah, sementara Eropa itu sangat bergantung pada gas yang disuplai dari dari Rusia. Ya. Nah, baik dengan itu batu bara atau gas ya. Keduanya. Dengan situasi begini maka lalu Rusia juga suplai pupuk ya kalau nggak salah ya, itu ke berbagai negara. Nah dengan ketika dia mendapat sanksi dari negara-negara di Eropa, maka dia juga membalas untuk menghentikan gasnya. Nah makanya kita akhirnya ya, karena apa yang barusan Abang sampaikan, dampaknya adalah bahwasannya negara-negara yang tadinya tergantung oleh negara seperti Rusia, akhirnya kan mereka harus memikirkan gimana nih supply gasnya misalnya, gimana dengan supply migas lah kita bilang ya, yang dibutuhkan di negaranya masing-masing ketika mereka memberhentikan begitu saja. Dan banyak diantaranya yang di Eropa itu ternyata juga dalam proses melakukan transisi, kayak misalnya Jerman gitu, dia udah mulai phasing out coal sebetulnya. Tapi karena dampak-dampak kejadian seperti ini, dan ini sebetulnya yang saya tidak ingin terjadi di negara seperti Indonesia, bahwa akhirnya mereka tidak punya choice tetapi untuk kembali lagi ke energi yang lebih konvensional gitu. Karena itulah yang baik dari segi kebutuhan masyarakat di sana, they are under a state of emergency karena supply-nya kan semakin menurun, Bang. Gitu. Jadi memang ada berdinamika ya di beberapa negara di Eropa ini berdasarkan apa yang terjadi di hanya 2 negara loh sebetulnya. Kejadian war ini, perang ini. Tetapi ternyata berdampak sekali terhadap negara-negara lainnya di Eropa, bahkan di dunia, karena kita pun mengalami kenaikan harga misalnya BBM gitu. Dan ini yang sebetulnya perlu kita sosialisasikan ke publik juga gitu, bahwasanya ini bukan berarti pemerintah mau menaikkan harga loh, tapi because we don't have a choice but to increase the price. Nah ini juga sesuatu hal yang jujur kami baik itu di DPR berusaha untuk mensosialisasikan ke daerah, ke lapangan dan lain sebagainya. Di samping itu, ketika kita berbicara mengenai negara Indonesia secara keseluruhan, sangat butuh direncanakan secara ini ya Bang ya, rinci gitu, in terms of dengan kita mengalami berbagai macam hal di sektor energi ini, bagaimana dalam beberapa tahun ke depan, baik itu 15, 20, 30, 50 tahun ke depan, kita bisa make sure bahwa supply energi itu masih ada untuk menghidupi masyarakat Indonesia. Dan oleh karena itu, di samping kita memang harus diakui ya, bahwa negara Indonesia ini kan fossil fuel economy. Mayoritas dari bauran energi kita itu kan datang dari sektor yang kurang ramah lingkungan
gitu kan. 38% sendiri aja datang dari batu bara gitu. Oke. Ketika kita berbicara mengenai optimization daripada energi gitu. Oke. Nah, maka ini juga sesuatu hal yang patut untuk kita pikirkan ke depan gitu. Bagaimana agar kita tidak selamanya mengalami krisis energi tersebut. Nah, Ini juga harus kita jaminkan. Ini di masyarakat kita ini kan bertanya-tanya sebetulnya. Ya. Katanya Indonesia ini negara kaya. Penghasil minyak, penghasil batu bara, penghasil gas. Kok kita juga emang kita terimbas juga krisisnya? Jadi gini Bang, tadi kan saya juga nyinggung dikit ya mengenai misalnya minyak aja gitu, oil. Oil itu lifespan-nya itu 9 tahun dari sekarang, 9, sekian tahun lah. Proyeksinya seperti itu ya, berdasarkan data dari Kementerian ESDM terakhir yang dipaparkan kepada kami. Itu untuk minyak aja. Kalau batu bara lebih sampai 60 masih tahun lebih gitu. Jadi emang lifespan-nya tuh sangat panjang kalau batu bara. Sedangkan renewable energy is forever. Ya kan? Jadi tidak ada batas waktunya. Nah, maka kita harus menyadari bahwasanya terkhusus untuk migas lalu kemudian batu bara gitu. Memang ini merupakan mayoritas daripada sumber energi yang saat ini kita gunakan. Tadi disampaikan kan kita masih melimpah nih, resources-nya masih banyak. Memang betul gitu. Memang betul resource-nya masih banyak, dan maka bagaimana caranya agar lifespan yang tadinya 9 tahun itu bisa di-extend lagi ketika kita melakukan eksplorasi. Eksplorasi kan butuh teknologi, eksplorasi butuh anggaran, dan butuh research and development juga untuk mengetahui lapangan-lapangan yang saat ini masih berpotensi gitu untuk untuk menghasilkan supply yang kita inginkan. Nah, tapi challenge-nya Bang, challenge-nya apa itu? Challenge-nya adalah sangat sulit kalau misalnya negara Indonesia selamanya hanya memikirkan sumber energi yang datang dari gitu tadi yang konvensional gitu, fossil fuel industry. Sedangkan saat ini dunia itu sedang mendorong kita untuk berpikir, dan bahkan negara Indonesia juga udah komit sebetulnya. Jadi that's the dilemma ya. Betul. Di satu sisi kita masih melimpah resource-nya, ekonomi kita juga masih run by the fossil fuel industry. Saya mengamati bahwa Indonesia melakukan sebuah terobosan yang menurut saya sangat luar biasa. Dalam arti kata bagaimana kita berperan untuk in a way menjadi mediasi antara kedua negara. Untuk mengurangi krisis yang makin parah. Betul. Ikuti program Camera, catatan Menko Airlangga.